Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi jami'i masyayikhina summa ila ruhi al-imam Jalaluddin Asyuyuti summa ila ruhi al-imam Muhammad Nawawi al-Badani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahid nabi wa ali. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidurnya orang alim, artinya orang yang berilmu, yang dia mengamalkan ilmunya tentu, artinya yang menjaga atau yang memperhatikan adab-adab ilmu. Jadi dia itu lebih afdal daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kenapa? Karena ibadahnya orang yang jahil itu terkadang bisa dia sangka benar padahal itu salah. Bisa juga dia sangka salah padahal itu benar. Makanya kata Nabi, tidurnya orang yang alim itu lebih afdol daripada ibadahnya orang yang jahil. Nah, maksud dari hadis ini ialah kita harus mencari ilmu. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah, kita harus pahami dulu tuh ilmunya. Kita pahamin ilmu tentang wudu, kita pahamin ilmu tentang sholat, pahamin ilmu tentang zakat, ilmu tentang berhaji. Kita pahamin tuh. Supaya apa? Supaya ibadahnya kita ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang beribadah, tapi dia nggak mau cari ilmu, ibadahnya maunya semaunya dia aja, menurut apa kata pikirannya, menurut hawa nafsunya, ya maka ibadahnya dia itu lebih berbahaya. Ibadahnya dia itu lebih berbahaya.
Makanya sampai-sampai Nabi membandingkan dengan tidurnya orang yang alim. Kalau orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang menjaga adab-adab ilmu, ketika dia tidurnya bukan gaya kita orang. Kita orang kalau tidur kan langsung apa? Ambil bantal, ambil guling, langsung ngimpi. Artinya udah pulas banget. Itu kalau orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang menjaga adab-adab ilmu, dia sebelum tidur dunia tidurnya. Ya Allah ya Rabb, saya niat tidur supaya nanti bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, saya mau beribadah lagi kepada Engkau ya Rabb. Begitu. Belum lagi baca doa sebelum tidur. Baca doa sebelum tidur. Sebelum dia baca doa juga dia berwudu, tidur dalam keadaan bersuci. Itu adabnya tidur tuh. Kemudian baca doanya, kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali. Kemudian baca istighfar di situ, astagfirullahaladzim, baru dia tidur. Makanya tidurnya ini pun dinilai ibadah. Paham ya? Jadi kalau orang yang alim itu jangankan ibadahnya, tidurnya aja bisa jadi pahala. Jadi tapi orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau orang alim yang mengamalkan ilmunya kan nggak mungkin tidur habis subuh, betul nggak? Gak mungkin dia tidur habis sholat asar, gak mungkin dia tidur habis sholat maghrib. Kenapa? Ya karena itu waktu-waktu tidur yang dilarang atau yang makruh, yang gak bagus. Kalau tidur habis sholat subuh, biasanya apa tuh? Biasanya tidur habis sholat subuh itu bukan biasanya sih. Memang kata ulama tidur habis sholat subuh itu bisa mencegah rezeki yang zohir. Tahu rezeki yang zohir? Duit, uang, rezeki yang zohir, kesehatan. Nah kalau tidur setelah asar itu bisa mencegah rezeki batin. Tahu rezeki batin? Rezeki batin ini makanya orang kalau tidur habis sholat asar, dia itu biasanya bangun gak enak. Batinnya itu kayaknya sumpah banget. Hatinya itu kayak mumet banget tuh. Orang kalau tidur habis sholat asar, kalau tidur habis sholat maghrib, dia bisa apa? Bisa nanti diberikan nama Allah penyakit, namanya penyakit insomnia, susah untuk tidur. Akhirnya kalau dia susah tidur, nanti terbengkalai waktunya. Paginya yang harusnya dia kerja jadi ngantuk, yang harusnya dia usaha jadi dia tinggalin, lemas, nggak semangat di situ. Jadi ada 3 waktu ya yang dilarang atau tidak dianjurkan untuk tidur: habis subuh, sama habis asar, sama habis maghrib. Situ. Ada juga riwayat lain kalau tidur habis asar bisa jadi gila. Tahu gila? Jadi kalau yang mau cepat-cepat gila, tidur aja bisa asar. Iya, sering tidur bisa asar. Udah langsung gila, udah 3 hari juga gila, udah enggak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bih aw lam ya'mal bih. Siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu, entah dia amalkan itu ilmu atau dia tidak amalkan, tapi yang lebih bagusnya diamalkan. Kana afdal min an yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an, maka itu lebih baik, artinya lebih besar pahalanya daripada dia sholat 1000 rakaat sunnah
sunnah, artinya sholat sunnah 1000 rakaat. Datang niat nyari ilmu, baik diamalkan atau enggak, di ilmu, ya kan? Itu kata Nabi Muhammad lebih afdol daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Diamalin atau enggak. Tapi kalau dalam syarahnya, ya lebih bagusnya orang dapat ilmu itu harus diamalkan. Karena nanti ilmu tanpa amal, maka dia nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zaroni. Barang siapa yang menziarahi orang alim, orang yang ahli ilmu, dia ziarah, datang ke rumah orang alim, orang yang ahli ilmu, dia mau silaturahmi, atau dia mau nanya ilmu, atau dia mau minta doa, maka kata Nabi Muhammad, faka'annama zaroni, maka itu seolah-olah dia seperti menziarahi aku, kata Rasulullah. Wa man safaha aliman, dan barang siapa yang bersalaman sama orang alim, kita salaman ya sama orang alim, saya salaman musafahah, salaman sama orang alim, faka'an nama safahani, maka kata Nabi seolah-olah dia itu bersalaman dengan aku, karena kan nyambung semuanya, nyambung. Ente salaman sama kiai atau sama Habib ini pernah salaman sama orang tuanya atau sama gurunya salaman lagi ke atas sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salaman sama orang alim seolah-olah seperti bersalaman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi salamannya jangan kebangetan serius. Ini kadang-kadang orang Indonesia ini biasanya salamannya terlalu ekstrim. Kadang habaib baru nyampe, belum turun dari mobil udah ditarik tuh. Akhirnya keserimpet tuh Habib. Kadang-kadang Habibnya pakai cincinnya hilang. Berapa kali tuh banyak habaib tuh kiai habis kelar salaman pas nyampe rumah lah, cincin gua kemana katanya? Kalau tahu tadi cincinnya mana? Jatuh di jalan tuh. Ya orang salamannya terlalu nafsu, terlalu kepengenan banget dapat pahala, akhirnya salamannya sedang-sedang aja. Salamannya lihat kira-kira, oh kayaknya guru lagi asik nih, kosong salaman pelan-pelan, gitu kan? Lagi asik posisinya kita salaman, niat ambil keberkahan, niat juga mengamalkan hadis Nabi. Kata Nabi kan, siapa yang salaman sama ulama, maka dia seolah-olah seperti bersalaman dengan ajarkan juga kalau kita punya anak. Tuh, kalau punya anak ajarin juga. Misalnya kita punya anak kecil, ada orang alim, ustadz, kiai, habaib yang kira-kira orang soleh, kita jangan ciptakan nih namanya orang. Ini orang berkah, orang ahli ibadah, orang soleh. Nah, anak kita suruh salaman. Nah, salaman juga ajarin. Nih, dibelah apa? Dibelah itu. Jangan dibelah ini nih. Tipis. Jadi sering tuh anak kadang-kadang melihat tuh orang salaman begini tuh. Iya kan? Gak tahu pusing apa emang bagaimana tuh? Nah, jangan. Atau di sini juga, jangan. Jadi salaman itu di mana? Di hidung, salaman gitu tuh. Atau di mulut. Oh, apa-apa. Yang penting jangan habis makan kebuli. Kalau habis makan apa-apa belum dilap, nah kesian habaibnya. Kiainya kesian, minyak wanginya ntar bercampur deh sama minyak-minyak yang bekas ente makan. Jangan, bersihin dulu mulut kita baru salaman.
Itu juga ajar itu ya, kalau ada anak-anak kecil, kalau salaman tuh, salaman di mana? Di hidung atau di mulut tuh gitu. Jangan di lihat, apalagi di sini miring. Nah jangan, kasih tahu. Kadang-kadang masih banyak orang belum paham adab tata cara ketika bermusyawarah. Faman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk di depan orang alim, orang yang ahli berilmu, yang soleh, faka'annama jalasani fid dunya, maka seolah-olah dia itu seperti duduk dengan aku di alam dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Karena duduk sama Rasulullah itu pasti kan yang dibahas tentang ilmu, tentang bagaimana cara membangun negeri di akhirat, gimana cara membangun keluarga atau negara atau lingkungan yang sehat, dan begitu. Sama kayak duduk sama orang alim gitu juga. Ketika duduk sama orang alim yang soleh, ya pasti kan yang dibahas itu apa ya? Tentang ilmu, tentang perintah Allah, tentang sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Nah makanya duduk dengan orang alim maka seolah-olah sama seperti duduk dengan Nabi ketika di alam dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, dan barang siapa yang pernah duduk bareng bersama aku di dunia, kata Nabi Muhammad, maka nanti aku akan dudukkan dia dekatan dengan aku ketika hari kiamat. Ketika hari kiamat nanti dia bisa duduk dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya pasti dia di situ ketika duduk dengan orang alim, dia mendengarkan nasihatnya, mendengarkan wejangannya, kemudian dia sadar, dia amalkan. Maka ketika dia amalkan, dia mengerjakan amal soleh, ya maka dia nanti bakalan masuk surga. Ketika dia masuk surga, nanti sudah barang tentu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia gak pernah duduk sama orang alim, duduknya sama orang-orang yang gak benar, ya maka udah barang tentu pasti jauh sama Nabi Muhammad. Maka kalau duduknya bukan sama orang alim, bukan sama orang soleh, ya pasti kan yang dibahas bukan hal-hal yang menyelamatkan dia di alam akhirat. Pasti yang dibahas tentang apa? Hawa nafsu, yang dibahas tentang keinginan keduniawian. Makanya di situ lama-lama gak berasa umur udah habis. Nah dia gak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi keutamaan kalimat la ilaha illallah. Tadi yang kita baca tuh di dalam ratib kan ada la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yawmal qiyamati wa wajhuhu kal badri. Jadi kata Nabi Muhammad, siapa yang membaca setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, banyak apa dikit? Dikit 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis sebutkan, siapa yang baca ini 100 kali setiap hari, maka nanti di yaumil qiyamah wajahnya dia seperti rembulan seperti rembulan di malam ke-14. Artinya wajahnya seperti bulan purnama yang terang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nanti dia orang yang selamat gitu. Karena kan nanti keadaan yaumul qiyamah, huru hara itu kan gelap.
mengerikan, enggak keadaannya. Tahu-tahu dia wajahnya apa? Perang. Wajahnya itu perang beneran bagus, ya berarti menunjukkan apa ini tanda orang yang apa? Yang bakalan beruntung. Nah ini bisa kita dapatkan kalau istiqomah setiap hari membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? 100 kali. Gampang, gak banyak kan? 100 kali kita baca ya besok, mulai besok baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, terserah mau bacanya habis sholat subuh, mau bacanya habis johor, habis asar, terserah kapan aja, yang penting sehari baca 100 kali itu. Pegang tas dia baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Maka nanti ketika yaumul kiamah dia punya wajah seperti rembulan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah, paling afdolnya zikir. Zikir kan banyak, ya kan? Zikir banyak, dan setiap zikir itu memiliki keunggulan masing-masing. Setiap zikir, tapi paling utamanya zikir, paling nomor satunya zikir ialah La ilaha illallah. Ada zikir subhanallah, ntar keutamanya lain lagi. Ada zikir la haula wala quwata illa billah, nanti ada keutamaan lain. Tapi paling utamanya zikir, yang paling atas ialah kalimat la ilaha illallah. Hanya kita sudah banyak tuh baca kalimat la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah, dan paling utamanya doa. Jadi doa paling utama, doa kan macam-macam redaksinya tuh, redaksi doa macam-macam. Tapi yang paling afdal, yang paling atas ialah ucapan alhamdulillah. Kenapa? Karena ucapan alhamdulillah itu kita memuji Allah. Memuji Allah, memuji atas dasar apa? Memuji atas dasar nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Ketika orang memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dalam kurung berarti dia bersyukur, maka di situ dia minta tambahan nikmat kepada Allah. Kan kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan. Makanya afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi segala puji bagi Allah, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat. Bersyukur, alhamdulillah. Maka orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, maka janji Allah apa? Allah bakalan tambahkan nikmat kepada dia. Itulah makanya dikatakan alhamdulillah ini paling utamanya doa. Makanya doa ratib, tahu doa ratib yang tadi kita baca tuh kan diawali dengan apa? Alhamdulillah. Apa doa ratib? Depannya apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tuh diawali dengan alhamdulillah. Makanya nanti kalau mau doa apa-apa nih, misalnya lagi di rumah atau setelah sholat, sebelum nanti minta yang lain-lain, baca dulu alhamdulillah.
Alhamdulillahi hamdan katsiran, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Baru dah minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus minta doa yang apa lagi yang lain, tapi diawali dengan alhamdulillah. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan paling afdolnya doa. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, la ilaha illallah kalami. Jadi kalimat la ilaha illallah itu merupakan ucapanku, kata Allah. Wa anahu, dan aku ialah memang dia yang berhak untuk disembah, tiada Tuhan selainnya. Man qalaha, siapa yang mengucapkannya, betul-betul mengucapkannya, entah dia itu yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, kan mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat, atau orang yang udah Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kata Allah, dakhala hisni, ini orang masuk dalam bentengku, masuk dalam radarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man dakhala hisni amina min iqabi, siapa yang masuk dalam bentengnya Allah atau dalam radarnya Allah, dalam penjagaannya Allah, maka dia bakalan aman, dia bakalan selamat dari apa? Dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ rahasia kalimat la ilaha illallah. Lagi ada angin kencang, begitu besar, keadaan mencekam, makanya kita baca apa? La ilaha illallah. Yang kita perbanyak apa? La ilaha illallah. Tanya kan dalam satu riwayat tuh, petir nggak bakalan menyambar kepada orang yang kalau dia membaca kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau ada petir baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di orang yang baca la ilaha illallah, entah dia dari kafir ke muslim, dengan dia berubah status dia jadi Islam, atau orang Islamnya membaca la ilaha illallah, dia masuk dalam keamanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita misalnya punya kenalan orang kaya raya, atau kita dekat banget sama raja punya benteng, raja punya perbendaharaan yang banyak, di dapurnya ada macam-macam deh makanan, rumahnya juga lega, rumah raja gede besar. Kita kenal, kita tinggal di situ tuh, kita masuk dalam apa? Dalam lingkaran raja, dalam lingkaran orang-orang seperti raja, kita masuk di situ. Kira-kira hidup kita makmur apa enggak? Hah? Nggak bakalan kelaparan. Mau makan dapur raja banyak, mau tidur rumah enak nyaman, adem gede tinggi, mau minum ada, mau makan buah apa aja ada. Nah itu kalau kita masuk dalam lingkaran atau masuk dalam lingkungan orang-orang yang hebat kayak gitu. Nah apalagi kalau kita ini masuk dalam lingkaran bentengnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk dalam bentengnya Allah kalau kita ngucapin la ilaha illallah. Makanya nggak ada yang mustahil. Kalau udah masuk dalam bentengnya Allah nggak ada yang mustahil. Jangan takut kelaparan, maksudnya begitu. Jangan takut, aduh nanti 20 tahun yang akan datang bagaimana ya? Ya usah takut. Kan kata Nabi udah masuk dalam lingkaran Allah, masuk dalam penjagaan Allah. Jangankan siksa cobaan dunia, azab Allah aja yang serem, begitu serem.
kemarahan Allah itu dijauhkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, apalagi cuma cobaan-cobaan dunia. Karena orang yang baca la ilaha illallah, sering-sering baca la ilaha illallah, udah pasti bakal makmur, bakalan selamat, dijauhkan dari mara bahaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum, tunaikan atau bayarkan zakat kalian punya badan. Jadi badan kita ini juga harus ada zakatnya. Tujuan zakat itu, manfaat zakat itu apa? Manfaat zakat itu kan membersihkan harta. Kita punya harta, kemudian kita zakatin. Nah, zakat itu sebagai pembersih dari harta kita. Nah, badan kita juga nih, kita punya badan itu harus dizakatin, harus ada zakatnya, dikeluarkan. Biar apa? Kita punya badan jadi bersih. Maka zakatnya badan dengan apa? Biqauli la ilaha illallah. Di zakatnya badan dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah itu kita lagi membersihkan badan kita. Hati kita lagi dibersihkan, badan kita lagi dibersihkan. Sama perbandingannya ketika orang mengeluarkan zakat harta. Makanya harta kita yang kita miliki nih, kalau punya harta banyak udah sampai nisabnya kan wajib disakatin tuh. Nah, ketika disakatin sebenarnya dia nggak mengeluarkan hartanya, yang dia keluarkan itu apa? Harta kotornya. Jadi zakat itu sebagai apa? Pembersih dia punya harta. Nah, sama seperti kita punya badan kita biar bersih, biar cakep, biar bagus. Nah, kita banyak-banyak membaca la ilaha illallah, sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikan zakat badan kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bis-shawab, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.